Bismillah tawakkalna billah. Bismillah tawakkalna billah. Bismillah tawakkalna billah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah ya Rahman ya Rahim. Bismillah ya Allah ya Karim. Bismillah ya Rahman ya Rahim. Bismillah ya Allah ya Karim. Bismillah ya Zal Jalali wal Ikram. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah tawakkalna billah. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawakkalna billah. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Bismillah, bismillah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu tadi Ibu, judul lagunya apa tuh Bu? Bismillah. Bismillah ya, dari Ibu Majelis Taklim Pasianan Tigo. Ya, sebelum kita nanti berbincang-bincang atau mendengarkan tausiah dari Al Ustadz kita, terlebih dahulu Ambo ingin bertanya dulu, pembinaannya Ibu yang mana Bu? Nyedek ya pingsi sadolahnya Bu. Iya. Yang mana Ibu pembinaannya Bu? Oh Ibu kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang pembinaannya kiranya yang ya. Onde, alhamdulillah bisa basuh di acara Semarak Islam bersama Udin. Iya, alhamdulillah lo bisa lo sebut Jo. Yang awak di Semarak Islam ke bagi. Satu pertanyaan saja, singkat padek, tapi yang ya. Majelis Taklim ke dari Pasianan Tigo ya. Dari Pasianan Tigo. Apa nama grup kasidahnya yang? Grup Kasidah Pasianan Tigo. Grup Kasidah Pasianan Tigo. Berarti patennya Pasianan Tigo. MTI PNT Pasianan Tigo. Jadi ibu-ibu kan punya kesibukan lain. Iya. Artinya di sampingnya mengurus rumah tangga. Tentu ada pekerjaan-pekerjaan lain. Betul. Nah, mengumpuan ibu-ibu untuk Majelis Taklim kok bahas strateginya dia. Oh, kalau di Unyang strateginya itu kalau kami pengajiannya kami adakan 1 kali dalam 1 bulan. Sekali sebulan. Jadi di Pasianan Tigo itu ada 10 masjid dan musala yang aktif Majelis Taklimnya. Jadi di hari Senin minggu ketiga setiap bulan itu adalah pengajian ibu-ibu Majelis Taklim sekelurahan Pasianan Tigo. Jadi kehadiran itu kita bikin undangannya di melalui WA Group bahwa kita hari ini pengajian di masjid, misalnya Masjid Darul Islah Pasir Sebelah, di semuanya berbondong-bondong ke situ. Nah bulan besok atau bulan ini ya minggu ketiga Senin ini kita di Masjid Tarbiyatul Ulum. Jadi semua kelurahan, ibu-ibu kelurahan ini hadir pengajian di situ. Oke, mantap Unyang. Dan juga masing-masing masjid dan musala juga ada pengajiannya sendiri-sendiri. Jadi kita gabungkan 1 kali dalam 1 bulan berurut masjidnya dari Pasir Sebelah sampai ke Pasir Jamba. Oh, mantap. Mudah-mudahan sukses selalu untuk Majelis Taklim Pasianan Tigo. Iya. Amin. Semarak Islam. Alhamdulillah saja di hati. Ya, baik ibu-ibu semua, mungkin awak nanti akan mendengarkan tausiah pula dari Al Ustadz kita Unyang ya. Nah, jadi boleh Unyang duduk ke kursi kepresidenan balik ya. Terima kasih. Terima kasih Unyang. Ya. Oke ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah hari ini kita berkumpul di sini dalam program Sumara Islam Padang TV. Alhamdulillah sajuk di hati. Nah hari ini kita akan mendengarkan pengajian ataupun tausiah nanti yang akan disampaikan oleh Al Ustadz kita yang sudah hadir bersama kita nanti. Udah siap ibu-ibu saudaranya? Siap. Ya, mari kita simak untuk pendengaran tausiah nanti bersama Al Ustadz kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur bila sama-sama kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita masih berkesempatan menikmati segarnya udara dan menikmati semua keluasan nikmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang diperuntukkan untuk kita, tergantung bagaimana kita nantinya bersyukurnya kepada Allah. Dan juga salawat dan salam kita hadiahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan manusia mulia, manusia pilihan dan menjadi contoh suri tauladan yang baik bagi kita umat manusia dalam menjalankan kehidupan kita di dunia ini. Ibu-ibu yang kami hormati, hari ini kita berada dalam program Sumara Islam Sajuk di hati. Ya. Siap ibu-ibu saudaranya? Ya. Alhamdulillah ibu-ibu ya. Alamakan ibu-ibu? Alah, dak dek malongo saya menceliak ke mungko nampak dan bontam menceliak ustaz tapi longo atau menceliak bungo dan ada di mungko di studio kan ada lihat. Jadi alhamdulillah nanti kita akan berbincang-bincang atau mendengarkan sharing-sharing pengajian tentang Islam, kajian-kajian Islam bersama Al Ustadz kita dan alhamdulillah beliaulah hadir bersama kita Al Ustadz Ihdinas Shiratal Mustaqim. Selamat pagi, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Nah, tema kita kini ibu-ibu adalah keberkahan dalam kehidupan berumah tangga. Tanpa memperpanjang mukadimah, kita serahkan kepada Al Ustadz kita untuk penyampaian. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil gurril muhajjilin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
alladzina hum fi salawatihim khashi'un walladzina hum anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun. Al-ayah surat Al-Mu'minun surat yang ke-23 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi menjelang siang ini kita berkumpul di tempat yang penuh berkah dalam acara Sumara Islam. Alhamdulillah sejuk di hati. Mari kita bersama-sama untuk mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah atas segala hal apapun. Dalam kondisi apapun kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa Allah memberikan rahmat dan selalu memberikan hidayah kepada kita dalam menjalankan bahtera keluarga berkehidupan berkeluarga. Kedua kalinya salat bering salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku suri tauladan dalam menjalankan lika-liku kehidupan berumah tangga. Dan saudara kita Bang Udin selaku khas kita yang sangat gagah dan beliau seorang agamis. Beliau menyampaikan kalimat yang begitu indah di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua dengan acara yang sangat berkah ini, Sumara Islam, alhamdulillah sejuk di hati. Mudah-mudahan ini membawakan suatu keberkahan dalam hidup berumah tangga. Para ibu kaum muslimah Majlis Taklim Pasinan 3 yang berbahagia. Berkeluarga itu semua harapan dan impian semua insan. Manusia bercita-cita ingin keluarganya berkah. Suami berkah, istri berkah, anak berkah, harta berkah, pangkat jabatan berkah. Itu keinginan semua manusia. Al-Quran menegaskan qad aflahal mu'minun. Siapa orang yang bisa mendapatkan suatu keberkahan dalam berkeluarga. Pertama, al-mu'minun, orang yang beriman. Jadi tanamkan dalam kita berkeluarga, tanamkan iman saling percaya. Suami percaya kepada istri, istri percaya kepada suami, suami percaya kepada anak, anak percaya kepada ayah, ibu percaya kepada anak, anak pun percaya kepada ibu. Ini yang pertama. Memang situasi di zaman yang begitu canggih, zaman yang sudah di akhir-akhir ini, memang kepercayaan makin hari makin habis. Itu pertama, al-mu'minun adalah kita tanamkan rasa kepercayaan.
apapun yang kita rencanakan dalam keluarga ingin berkah, tapi kalau sudah di antara satu yang dan yang lain tidak saling percaya, sama halnya kita sholat berjamaah, kadang dulu makmum daripada imam, belum waladhdallin imam, makmum sudah amin. Ini yang sering kita harapan cita-cita dalam berkeluarga untuk mencapai keberkahan di rumah tangga ini. Kadang imam belum waladhdallin, makmum sudah amin. Imam masih ruku', makmum sudah sujud. Berarti makmum tidak percaya kepada imam. Imamnya siapa? Suami kita, istri makmum, dan seterusnya itu makmum, anak makmum. Maka itu Allah gambarkan siapa yang akan mendapatkan suatu keberkahan dalam berkeluarga? Al-mu'minun, orang yang beriman. Secara makna detail iman itu adalah qaulun bil lisan, tasdikun bil qalbi, wa amalun bil arkan. Mengucapkan dengan lisan, dibenarkan oleh hati, dan diaplikasikan dengan organ kehidupan. Sering kita ngomong, ayo kita sholat tahajud malam, kata sang suami. Udah diyakini malam sholat tahajud, tapi amalun bil arkan, perbuatannya malah bukan sholat tahajud, malah tahanyut. Jangankan sholat tahajud, subuh pun hanyut. Ini mudah-mudahan kita keluarga besar Majlis Taklim Pasinan Tigo dengan acara Sumara Islam ini membawa perubahan, baik Majlis Taklim Pasinan Tigo khususnya, umumnya Majlis Taklim yang ada di Sumatera Barat. Amin ya rabbal alamin. Apa disampaikan oleh pembina tadi, di mana tempat ada pengajian, mudah-mudahan itu menambah wawasan. Tidak mungkin kita mendapatkan suatu keberkahan dalam hidup berumah tangga tanpa ada ilmu pengetahuan yang sangat dalam. Jadi ini harus kita tanamkan keimanan, qaulun bil lisan, kita mengucapkan dengan lisan. Yang kedua, kita yakini. Kadang-kala suami, dek apa kita beli rumah yuk, nggak yakin istri ini. Bentuk udah kok kamu beli rumah, nggak ada potongan. Kadang suaminya mau berangkat haji, nggak yakin loh. Nah, ini dalam al-mu'min itu qaulun bil lisan, tasdik bil qalbi, mengucapkan dengan lisan, dibenarkan oleh hati, dan juga diterapkan oleh organ kehidupan ini, organ tubuh kita. Ini yang pertama. Yang kedua, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Keluarga yang berkah adalah keluarga yang mana di dalamnya itu sama-sama melaksanakan sholat. Banyak orang harta melimpah ruah, anak berpangkat, anak bertitel tapi enggak sholat, maka keberkahan dalam keluarga sulit kita capai. Karena di dalam sholat itulah, disitulah awaluma yuhasabu yaumal qiyamah as-salah. Untuk pertama kali yang akan dihitung amal nanti di hadapan Allah ada sholat. Kalau sudah sholat kita benar, maka semua amal perbaikan kita akan benar. Kalau sudah kita sholatnya acak-acakan,
maka segala amal perbuatan pun akan berantakan. Jadi cuma slogan hidup berkah dalam berkeluarga. Dan yang ketiga yang perlu kita tanamkan adalah mulailah untuk menghindari anil lagwi mu'ridun, yaitu mulai berpikir mana yang pantas dan mana yang bermanfaat dan mana yang baik untuk kita lakukan untuk keluarga, agar kita tidak terlalu membuang-buang waktu dalam segala perbuatan yang tidak bermanfaat. Dan yang keempat adalah ini yang sangat sering kita lupakan. Kadang cita-cita kita ingin keluarga berkah, sholat sudah rajin, puasa rajin, puasa Senin Kamis rajin, udah mulai berikrar, insya Allah saya tahun 2002 ini nggak akan lagi berbuat sesuatu yang tidak bermanfaat. Tapi ada yang sangat penting, walladzina hum lizzakati fa'ilun, zakat. Ini jarang terpikirkan oleh masyarakat umum. Kadang sholat sibuk, sampai ada yang bertanya, nawiru buyutakum bis shalah wa qiraatil Qur'an. Sinarilah rumahmu dengan bacaan Al-Quran dan sholat. Sudah bersinar rumah, tapi kok masih berantem terus. Di rumah tangga kok masih cekcok. Ada zakat yang terlalaikan. Ini. Tohiru amwalakum bizzakah. Sucikan hartamu dengan zakat. Ini barangkali. Kenapa? Karena zakat ini. Fa inna zakah min awsakhil mal. Karena zakat ini, harta zakat merupakan kotoran harta. Itu yang kita suapkan ke anak kita. Itu yang diberikan ke istri kita. Itu yang dihidangkan untuk suami kita. Kotoran. Itulah yang membuat kita punya sifat dongkol, pemarah, emosional, egois. Oke, kita tahan dulu Pak Ustadz. Ya, ibu-ibu, Sumbara Islam. Alhamdulillah, saju di hati. Masih semangat ya ibu-ibu ya. Ya. Ya, ketika Al Ustadz tadi menjelaskan di poin keempat ya Pak Ustadz ya, sinarilah rumah dengan sholat dan membaca Al-Quran. Namun di poin selanjutnya ada kategori zakat gitu kan. Salah satu kata yang menempel, terkadang kita lalai dengan masalah zakat. Akhirnya di atas rumah itu istilah bahasa awaknya panih sih di rumah terus ya. Lagi sembayang kadang-kadang tapi di rumah tuh lego pagai juga. Nah Pak Ustadz, ketika Pak Ustadz mengatakan masalah lego pagai tadi itu timbul tagak antene ibu-ibu ku nampak tadi ke bentuknya kebanyakan bertanya kalau masalah zakat di rumah tangga kok. Jadi untuk season selanjutnya nanti kita akan mencoba menginput pertanyaan dari ibu-ibu kita Pak Ustadz dalam sesi tanya jawab. Nah tetap di program Sumbara Islam. Alhamdulillah, Saju di hati. Kita balik setelah iklan pariwara yang kelewat.